Halo semuanya, welcome to Interior FM. Nah, podcastnya Anak Interior. Nah, nggak kerasa nih, udah edisi kedua aja ya nggak sih, Cel? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, apa sih Interior FM itu? Boleh kali, Cel, kita spill-spill tipis-tipis dulu. Boleh dong. Jadi, Interior FM adalah sebuah podcast dari Hima Interior Maranatha yang akan membahas seputar dunia interior. Pastinya bakalan seru, berbobot, dan interior banget nih, Fe. Mantap, interior banget ya nggak sih? Nah, buat teman-teman yang belum nonton edisi satunya, wajib banget nonton. Ya nggak sih, Cel? Jangan sampai ketinggalan satu edisi pun, karena pastinya bakal banyak insight yang bisa didapat dari setiap video itu. Oke, bener banget sih, Fe. Bener. Nah, aku pengen nih kita makin banyak disayang. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, lebih baik kita kenalan dulu deh. Boleh dari film. Oke, thank you. Halo teman-teman semua, aku Feren Gabriela dari Interior Angkatan 19, dan sekarang aku lagi di semester 6, yang jelas lagi berat-beratnya, ya kan si Cel? Nah, ya hari ini aku bareng Rachel bakal berbincang-bincang tentang banyak hal ya sama pembicara kita. Pokoknya seru banget, teman-teman stay tune, dan mungkin dari Rahel boleh kenalin diri dulu nih. Oke. Sesuai yang udah disebutkan sama Feren tadi, nama aku Rahel, jadi aku dari Interior Angkatan 2019. Nah, di sini kita nggak akan cuap-cuap sendiri nih, Fe. Sesuai dengan janji kita bakal ngobrol bareng sama pembicara yang luar biasa nih. Penasaran nggak sih siapa orangnya? Mending aku spill dulu nih ya, ciri-cirinya. Beliau adalah founder dari sebuah perusahaan desain interior asal Surabaya, yang punya gaya desain berani dan sangat eksploratif nih. Warnanya beragam, tampilannya selalu unik, dan pastinya nyentrik abis. Udah gitu, desainnya sempat dimuat di cover majalah Aslinesia. Udah ngeri-ngeri sedap banget nih bintang tamu kali ini. Keburu aku dihujat sama netizen yang maha benar. Langsung aja kita panggil pembicara kita di edisi kali ini. Please welcome Kak Erik Wibowo. Halo semua, halo. Saya Erik, apa kabar? Salam kenal semua ya. Halo Kak Erik. Halo. Sebelumnya, thank you banget nih Kak udah nyempetin waktu, udah bersedia berbincang-bincang bareng kami di Interior FM 2 ini. Kita bersyukur banget dapet pembicara narasumber yang keren banget kayak Kakak ini. Nah, mungkin kalau dari Kakak sendiri, boleh nggak sih Kak kenalan lebih lanjut, mungkin kayak lebih ke profesinya dan lain sebagainya gitu, biar teman-teman pendengar ini bisa lebih kenal Kakak lagi, atau bahkan pas dengar tuh, oh Kak Erik ini gitu. Boleh Kak, silakan. Oke, mungkin saya kenalin dirinya. Saya Erik dari Erik Wibowo di Interiors ya. Saya di sini itu interior designer, konsultan interior. Saya di Surabaya dan di Jakarta juga sebenarnya. Jadi saya ada 2 office. Apalagi yang mau tanya ini? Mungkin ditanyain deh, boleh. Dari Rachel mungkin nih, Cel. Oke deh, salam kenal dulu ya sama Kak Erik. Halo, Rachel. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih Kak, aku pengen tanya dulu nih, apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Jadi seperti sehari-harinya sih ya, saya sih mengerjakan proyek-proyek, meskipun nih sekarang lagi nggak di kantor, jadi saya lebih banyak sejak pandemi itu sudah nggak lagi di office, lebih banyak di work from home. Tapi kerjaan saya pada dasarnya bisa dibawa dikerjakan di mana aja ya. Yang penting pokoknya saya ada internet, saya ada HP, udah saya bisa kerja. Jadi ya kesibukan terakhir ini bisa juga meeting dengan klien, bisa ke site juga, dan apalagi mengerjakannya bisa di mana aja lah, pada dasarnya sih begitu. Oke, jadi berasa
dunia dalam genggaman banget ya Kak. Untungnya dari pekerjaan saya sih bisa dikerjakan dengan cara begitu ya. Jadi saya nggak harus melulu di depannya suatu office, dalam depan komputer, di dalam office enggak. Untungnya sih gitu. Oke. Jadi lebih fleksibel ya dengan kondisi yang ada. Benar. Jadi sebenarnya pandemi ini mengubah cara kerja seseorang ya, terutama di profesi saya yang dulunya begitu, sekarang jadi lebih fleksibel. Jadi ada segi positifnya juga sih, kalau saya pikir-pikir. Ya, setuju sih Pak, setuju banget. Oke, boleh Kak Feren. Oke, mantap. Segi fleksibel. Nah, kalau dari aku sendiri nih, Kak, aku tuh lebih kepo sama gimana sih Kakak bisa ada di titik sebagai interior designer saat ini gitu. Mungkin dari kecil gimana gitu Kakak bisa ujuk-ujuk interior gitu, atau mungkin Kakak nggak nyangka ya awal mulanya misalnya kayak cuman lihat-lihat rumah doang tapi jadi suka. Boleh dong Kak ceritain sedikit nih? Boleh. Jadi sebenarnya saya berangkatnya sih saya dari belajarnya itu sekolah communication design ya. Tapi dari situ saya sehari-harinya waktu saya sekolah itu banyak ngeliatin kayak reality show yang tentang interior ya. Terus saya juga sering ngeliatin lah apa-apalah pokoknya yang berbau-bau interior. Jadi dari situ saya ngeliat, saya nikmatin. Terus saya juga perlu renovate rumah saya sendiri lah, keluarga saya, saudara. Nah lama-lama ternyata dari situ tuh malah bikin saya kecantol ya. Saya tambah enjoy, saya suka, saya sangat menikmati lah mengerjakan itu. Nah, lama-lama dari word of mouth ini, lama-lama jadinya suatu kerjaan. Gitu. Jadi malah apa yang saya pelajarin kemarin waktu di kuliah itu ternyata malah menjadi intinya, dasarnya dari interior design, tapi bukan studi interior design yang saya ambil. Begitu. Berarti awalnya bukan interior ya malah ya? Bukan. Cuman ini Kakak udah yakin serap banget nih Kak berarti sama interior. Yes. Mantap sekali. Iya, ternyata ya itu yang jadi bikin saya lebih cocok ya, saya malah jadi lebih menikmati, jadi saya malah terjunnya ke sini malah akhirnya. Oke. Berarti buat teman-teman pendengar juga nih mungkin yang awalnya belum yakin sama interior ya, boleh banget nih diyakinin dan mungkin ditunggu aja lah waktunya gitu, barangkali beneran serap kayak Kak Erik gini nih. Iya. Karena mungkin panggilannya kali yang mau jadi ke situ ya. Oke, panggilan. Kalau gitu, aku mau lanjut nih. Mungkin dari aku pribadi, aku lebih kepo lagi sama perusahaan Kakak nih. Kebetulan kan aku suka lihat nih di IG juga, Kakak tuh ada perusahaan Erik Wibowo Interior ya Kak ya, bener ya? Benar ya. Nah, boleh dong Kak ceritain sejarah perusahaannya, latar belakangnya, terus mungkin perkembangannya dari awal sampai sekarang ini bisa semaju ini. Bahkan kayak followernya tuh banyak juga dan terkenal tuh ada dari arsitek gitu-gitu. Keren banget sih. Boleh cerita Kak? Apa ya? Jadi saya lanjutin dari suatu hobi itu, dari suatu yang saya jadi passionate, terus akhirnya menjadi kerjaan itu. Ya awalnya sih memang dari pekerjaan dari saudara dulu, teman dulu, terus lama-lama mendapatkan klien-klien baru, temannya saudara dan lain sebagainya ya. Jadi dari situ akhirnya Erivo Interior ini berdiri, terus kita kerjakan. So far sih udah kita jalani udah 10 tahunan nih ada. Jadi apa ya yang saya perlu ceritakan ya? Jadi mungkin bisa berkembangnya dari situlah, dari lebih karena word of mouth ya, lebih karena referensi dari klien-klien yang sudah pakai jasa saya, begitu. Oke. 10 tahun ya, Kak. Ini lama juga nih, lumayan loh. Oke. Tapi kalau misalnya dari 10 tahun ini, kan banyak yang Kakak kerjain nih. Kira-kira ada proyek yang dikhususin nggak dari perusahaan Kakak ini? Misalnya kayak komersial, atau mungkin lebih seneng residensial, atau random aja, tapi banyaknya apa gitu mungkin?
Saya sih sebenarnya tidak ada spesifik ya, satu arah ya, apa aja saya kerjakan, karena pada dasarnya saya enjoy, jadi saya itu jadi tantangan sendiri. Kalau suatu kerjaan, satu project ini berbeda-beda, cuman yang selama ini terjadi memang terbanyak itu residential. Kemudian nanti adanya office juga ada saya kerjakan, F&B juga, terus termasuk juga ada hotel juga yang saya kerjakan. Cuma memang berangkatnya yang paling banyak di sini itu residential. Oke, residensial ya. Mungkin karena dari tadi juga kan dari mulut ke mulut ya, saling ngomong gitu ya. Biasanya individu gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke perusahaannya nih, Kak. Mungkin boleh sedikit tentang visi misi perusahaan. Karena kan perusahaan pasti ada aja visi misi atau tujuan perusahaannya pengen gimana nih, nyentriknya tuh gimana sih gitu. Core value gitu dari Erik Wibowo Interior. Lebih ke arah core value kali ya, karena kalau secara formalitasnya visi misi sih nggak pernah saya pikirin ya, karena pada dasarnya saya ini orangnya lebih casual banget. Saya tuh lebih karena lebih menikmati apa yang suasana yang lebih nyantai. Jadi setiap project dalam usaha saya sendiri pun saya nggak terlalu formalitas banget. Paling core value yang saya pegang di sini adalah bagaimana saya itu bisa menjawab kebutuhan klien. Jadi project saya itu benar-benar custom, yang saya itu tidak mau mengerjakan satu project itu seperti template. Jadi banyak sekali kalau kita perhatikan seorang desainer itu pasti gayanya itu dan melulu begitu. Kalau saya merasa buat apa saya jadi desainer seperti itu? Saya mau menjawab kebutuhan klien. Jadi bukan klien harus ikut gaya saya, begitu. Itu yang saya ingin di situ. Oke, mantap. Berhubungan dengan kakak pengen jawab, jawab keinginan klien gitu. Pengen mungkin yang beda ya, nggak monoton gitu-gitu aja. Kebetulan nih saya dapat info dari website atau dari mana gitu ya kak ya, tentang salah satu visi misi dari perusahaan kakak juga. Itu tuh ada satu kalimat yang keren banget sih. Kalimatnya tuh gini nih, transforming your vision of a dream space into reality. Bener ya kak ya? Benar. Boleh dong kak jelasin nih maksudnya gimana dari kata-kata keren itu sampai bisa dibikin tagline ini? Iya, jadi itu tadi yang seperti tadi saya sempat bilang tentang core value yang saya pegang ya. Jadi saya berangkat dari sisi si klien sendiri. Jadi klien itu pasti dong dia tuh punya dream home-nya dia pasti punya kepengen sesuatu, entah itu di rumah, entah itu di kantor dia atau di project komersil dia, apapun itu. Jadi saya di sini itu untuk mewujudkan impiannya dia itu menjadi kenyataan. Jadi itu yang saya pegang dan itu yang saya garis bawahi dari Erik Wibowo Interiors itu. Jadi biar klien, customer semua itu ngerti kalau saya itu datangnya dari sisi yang berbeda dibandingkan dengan yang lain lah, dari desainer yang lainnya. Oke, dan kebetulan itu jadi highlight utama dari podcast kita hari ini juga nih. Iya, thank you Kak inspirasinya gitu. Boleh dilanjut kali ya sama Rachel? Oke, asik banget sih pembicaraan antara Feren dengan Kak Erik tadi. Nah, sekarang aku pengen masuk nih ke pembahasan yang mungkin lebih detail lagi gitu ya Kak. Pembahasan terkait pemahaman dan pengelolaan ide. Di mana ini jadi permasalahan utama yang sering banget dialami nih sama teman-teman mahasiswa sebaya kita. Tuh. Nah, pertama-tama. Sorry, maksudnya dalam hal apanya ini yang dialaminya sama teman-teman sekalian? Oh iya. Jadi yang kalau dari saya sendiri nih ya Kak, sering banget nih ngerasa stuck gitu. Jadi kayak pada saat saya aku mau desain gitu, kayak berasa, aduh idenya apa lagi, berasa kayak semuanya tuh udah tercurahkan, tapi karyanya tuh belum jadi gitu. Jadi seringkali mengalami idenya dari mana gitu. Oke. Well, gini sih, kalau dari saya sendiri ya, ide saya itu, saya ini orangnya kalau nganggur, kalau tiba-tiba diam gitu, saya sukanya itu cari-cari ide. Jadi dalam pengertian saya itu suka banget kayak diam-diam itu buka baik sosial media, digital magazine, atau kadang pas kemana aja tuh saya suka, saya foto, saya simpen. Jadi
semua itu kayak masuk di kepala. Jadi nanti kalau tiba-tiba diperlukan di project, nggak ingat tuh, oh iya, perlu ini deh, kasih gini deh, kasih gitu deh. Jadi dari situ, mungkin, apa ya, saya itu sih merasa ide saya dari mana aja sih bisa ya, inspirasi dari mana aja sih, oke. Jadi, seharusnya ide itu selalu ada, dan untungnya sampai sekarang juga terus ada ya, nggak stuck ya. Mungkin perlu refreshing kali ya, biar bisa kembali ada ide baru kali dalam project. Mungkin gitu kali, Kak. Nah, ya benar. Nah, tadi meng-highlight jawaban kakak nih, kalau kakak tuh mudah terinspirasi gitu ya, apapun bisa jadi bahan ide gitu sebetulnya. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, dari inspirasi-inspirasi yang ada itu, biasa kakak jadiin apa sih, wallpaper kah untuk kakak bisa dengan mudah mengingat atau diapain tuh biasanya? Oh, enggak sih, kalau saya sih gampang. Saya sih kan, pokoknya ada HP cukup. Jadi saya tinggal foto, saya save di HP saya, itu sih oke, cukup. Saya screenshot, semua tuh saya kumpul-kumpulin aja sih. Jadi nantinya, oh iya ya, saya bisa cari-cari lagi. Dulu pernah melihat begini nih, oh iya jadi ide yang bagus nih. Nah, gitu-gitu paling saya pakai. Nanti itu menjadi mood board, nanti jadi referensi untuk bikin desain di project yang baru, sih gitu aja. Oke. Berarti berdasar dengan melihat, bisa langsung nempel gitu ya, Kak ya? Iya. Kalau saya sih gitu ya. Saya sih dari visual aja sih paling penting. Gitu. Oke. Benar sih, jadi kayak memang dari kitanya yang harus aktif cari ide. Karena kalau kita yang nunggu ide untuk datang, ya kita nggak pernah tahu kapan ide datang. Benar. Kadang-kadang kalau kita pas lagi nggak dapat, ya mungkinlah carilah buka-buka lagi kali HP-nya dulu mungkin, oh ya pernah sempet apa kayak, mungkin begitu. Iya benar. Karena dari ide sekecil apapun bisa jadi karya yang luar biasa gitu ya, Kak. Ya, harapannya begitu ya. Oh, berarti kalau harapannya begitu ada tips and trick nih dalam mengolah ide berarti. Iya, jadi saya tuh selalu gini, memang kembali lagi ya, kalau ide-ide itu kadang-kadang seru, bagus gini gitu, tapi perlu penyesuaian, selalu perlu penyesuaian. Jadi kita entah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, menyesuaikan dengan budget klien, menyesuaikan juga dengan seleranya dari klien juga. Jadi ide desain kita itu kadang-kadang output-nya belum tentu sama persis. Bisa jadi diubah, dibentuk ulang, atau bahkan diganti. Sangat wajar terjadilah dalam suatu project. Jadi nggak kaget lah. Yang penting kita sih harus open mind aja. Kalau klien kan punya kebutuhan sendiri ya, punya pemikiran sendiri. Jadi kita harus bisa komunikasi, harus bisa mencocokkan ide lah, harus tukar pikiran sama mereka. Gitu. Berarti dari ide yang mentah tadi perlu banyak penyesuaian kembali gitu ya untuk sampai siap diterapkan dalam desain. Benar, pasti. Karena soalnya banyak banget lah di lapangan itu dalam praktek sih pasti ada aja. Jadi belum tentu idealisnya kita sebagai desainer itu terwujud 100% ya. Udah terwujud 90% udah bagus sekali. Benar. Nah, biasa penyesuaian terbesar ini datang dari mana sih, Kak? Itu tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama itu kondisi lapangan ya. Kadang-kadang ide kita misalnya nih megahnya dengan tinggi plafon sekian 4 meter, baru cantik, baru keren misalnya. Tapi di lapangan terhalang balok, terhalang sesuatu. Mau nggak mau jadi pendek tuh plafonnya. Akhirnya yang ide semula yang tinggi, yang megah itu harus diubah yang sesuai dengan kondisi plafon yang pendek misalnya. Jadi kondisi lapangan itu biasanya selalu mengganggu deh. Kemudian nomor 2 itu selera klien ya. Jadi kadang selera kita begini dan begitu, klien tentu suka. Kadang saya nih orangnya suka main warna, macam-macam masuk misalnya. Klien belum tentu berani. Ada klien yang cuma maunya warna neutral saja, itu banyak, sering kali terjadi. Jadi penyesuaian lagi dari sana. Kemudian nomor 3, budget. Budget juga sangat penting, karena gimana pun juga kan si klien yang bayar, jadi dia juga harus sesuai dengan budget yang dia punya. Jadi saya rasa 3 hal ini yang paling utama yang mengubah suatu desain kita itu menjadi output-nya. Itu yang paling berpengaruh.
Berarti memang sebagai desainer ya khususnya jangan memaksakan ide ya Kak, kalau gitu. Lebih cenderung berusaha untuk fleksibel gitu ya. Iya, kalau itu masukan dari saya begitu ya. Cuman saya tahu prakteknya di lapangan banyak desainer tuh yang udah harus maunya dia begitu, harus begitu. Nah itu kalau menurut saya sih saya nggak setuju cara seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, setuju banget nih. Jadi pelajaran catatan penting ya bahwa sebagai desainer interior tuh harus berusaha untuk fleksibel gitu. Iya. Supaya enak ke sana dan enak di kita gitu ya. Benar. Daripada nanti berantem di akhir, di tengah-tengah, nah juga buat apa kalau bagi saya ya. Jadi begitu caranya. Oke. Nah, tadi udah sedikit ngobrol tentang ide bahkan masuk ke pengolahannya. Selanjutnya pasti nggak akan jauh-jauh nih Kak sama yang namanya konsep. Nah, kalau dari aku nih sering banget dengar ada yang kayak, iya idenya tuh aku udah ada, tapi gimana loh caranya untuk nerapin ke desain gitu, khususnya dalam interior. Jadi di sini yang pengen aku tanyain, kalau dari kakak sendiri nih, gimana sih caranya mengembangkan ide tadi untuk masuk ke dalam konsep, dan kemudian konsep itu diterapkan dalam bentuk ruang, mungkin penyesuaian dengan elemen interior atau dari mana gitu. Pasti. Jadi gini, sebagai desainer itu kita tuh juga harus terjun ke lapangan. Menurut saya ya, harus tahu material, harus tahu setidaknya teknis pemasangan, pembuatan. Meskipun kita nggak ahli 100%, setidaknya kita harus tahu supaya kita tuh ada bayangan. Jadi nanti kalau mau mewujudkan desain ini, itu gimana caranya. Jadi makanya waktu ya, jam terbang itu harus tinggi, harus sebanyak mungkin, harus mau involve di pembuatan di lapangan. Itu penting. Kalau di awal-awal habis lulus kuliah wajar, tapi ya gitu, kita harus banyak belajar, harus mau terjun, harus mau tahu apa sih yang dilakukan sama orang-orang di lapangan di dunia bisnis sesungguhnya. Dari situ nanti dengan jam terbang, dengan semakin banyak pengalaman, semakin ngerti deh, oh cara buatnya ini begini, cara buatnya itu begitu. Nah dari situ desain kita semakin dewasa, semakin matang, jadi akhirnya kita tahulah harus bagaimana biar itu visible, bisa terwujud di lapangan seperti apa. Gitu. Nah, kalau tadi mendengar perbincangan kakak juga di atas, menekankan sekali sama yang namanya kebutuhan klien, kebutuhan penghuninya gitu ya. Nah, bagi kakak sendiri, seberapa pentingnya sih sebuah ruangan itu harus sesuai dengan vision dari penghuninya atau keinginan dari penghuninya gitu? Gini aja, paling gampang. Misalnya si Rahel yang punya rumah nih, panggil saya sebagai desainernya. Rahel pingin rumahnya rumah Rahel atau rumah saya? Pengennya? Rumah saya dong. Of course. Nah, that's why kan, jadi saya mikir, ya kalau memang ini rumahnya rumah klien, ya kenapa saya yang maksa? Bukan saya yang tinggal kok. Itu bukan rumah saya juga kan. Jadi saya harus menekankan sih kembali kebutuhan klien. Ya dalam sini si Rahel tiap harinya bagaimana, lifestyle-nya bagaimana, habis bangun tidur ngapain, ntar habis kerja atau sekolah, pulangnya gimana, dan seterusnya sampai tidur. Jadi rumah itu perlu menjawab kebutuhan si owner, bukan kebutuhan saya. Karena saya dan Rahel belum tentu sama lifestyle. Begitu. Jadi makanya kenapa bukan lagi itu harus apa yang saya bayangin bagus, tapi harus yang masuk juga di lifestyle-nya si klien. Begitu. Berarti kan kita harus berdasar pada riset keseharian klien gitu ya Kak? Betul banget. Nah biasanya untuk ngegali dari klien sendiri Kak Erik ini biasanya pendekatannya bagaimana sih? Ngobrol sama si klien, tanyain lah di interview lah saat sebelum membuat desain, jadi tanya dia lah sukanya gini, sukanya gitu. Jadi kadang, satu hal lagi, kadang klien tuh di awal ada juga yang nggak punya ide, dia nggak tahu dia mau ngapain. Kalau begitu pendekatan saya buatin dulu deh desainnya 1-2 ruang dulu. Nah, saya kasih ke dia, saya minta feedback dari dia. Nah, di situ ntar keluar semua tuh. Oh, saya suka begini, saya nggak suka gini. Nanti keluar semua. Itu aja sih cukup sih. Ini dia akan tahu, ternyata
oh orang ini misalnya di living room dia, di dining dia sukanya begini, nanti keluar semua itu A sampai Z-nya. Dipancing aja dari 1-2 ide gitu. Oke, benar banget sih, karena biasa orang tuh lebih mudah melihat atau menilai Mengkritik. lewat gambar. Oh ya, mengkritik melalui gambar gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri, masih banyak nggak sih kak yang desain-desain tuh belum sesuai dengan karakter penghuninya atau penggunanya gitu? Selama ini sih saya melihat sih oke, klien saya udah terima, karena gini, kalau klien saya tidak suka project saya itu pasti saya revisi. Jadi project saya nggak mungkin final kalau klien belum approve. Jadi yang selama ini yang saya buat kalau udah selesai itu artinya sudah oke nih sama klien saya, begitu. Berarti kalau dari kakak sendiri nih berusaha sebisa mungkin untuk menerapkan kebutuhan klien ya di dalam desain. Penting ya. Benar-benar. Jadi bangunan-bangunan atau desain-desain yang ada tuh jangan sampai cuma sekedar memenuhi lokasi gitu ya, tanpa maksud. Iya, oke deh kalau gitu. Mungkin bisa dilanjut langsung sama Farel. Oke, setelah perbincangan yang cukup rumit ya, ada ide, ada konsep ini. Saya mendengarnya agak, wah, baru banget nih insight-insightnya. Oke, kita balik lagi. Mungkin kalau dari saya kepo lagi tentang pengalaman berkesan dan memang sulit gitu pas dijalani, tapi pas udahnya tuh kayak, wah bisa juga nih nyelesain ini gitu. Mungkin ada kak dari kakak? Saya agak lupa ingat mungkin ya. Jadi kalau bagi itu artinya sih semuanya oke ya, artinya meskipun ada kesulitan pasti ada, cuman hasilnya sih udah bikin saya oke. Mungkin tapi gini kali ya, yang sekarang saya mau cerita juga sih, ada satu project yang saya bikin, itu kliennya oke banget. Jadi dia rumah, ini kliennya dari luar kota Surabaya dalam pengertian, tapi rumahnya di Surabaya. Dia yang semula tidak tinggal di sana, tapi karena selesai rumahnya dia suka banget, terus dia jadi akhirnya banyak tinggal di Surabaya. Itu sih saya bikin happy ya. Saya merasa saya berhasil membuat dia itu betah, dia suka di rumah. Dan memang proyek ini kebetulan juga si kliennya juga sangat kooperatif. Jadi dia itu saya saranin begini begitu, dia mau terima, dan dia pun sendiri juga aktif memberi ide juga. Dia kasih tahu saya dia sukanya begini, sukanya begitu. Jadi akhirnya desain ini jadi maksimal. Dia mau memikirkan dari berbagai sisi, dan kita kolaborasi pikiran lah ya anggapannya. Terus akhirnya dia jadi deh rumah ini, dan hasilnya saya sangat happy sih, saya sangat puas, dan klien juga sangat puas. Situlah kali ya, mungkin satu proyek berkesan. Dan mungkin ada satu lagi nih, ada proyek lagi yang saya lagi bikin. Ini satu proyek sekolah, sebenarnya sebuah kampus, saya nggak sebut ya. Itu sangat ngebut deadline-nya. Saya benar-benar dikejar seperti pacuan kuda nih, bikinnya. Cuman hasilnya oke. Dalam desainnya oke, cuman penerapan di lapangannya sedang ongoing, belum. Begitu. Semoga outputnya juga sememuaskan desainnya. Semoga begitu. Oke, diaminkan ya Pak ya. Iya, betul. Amin, berarti ini sebangga itu ya Kak ya, pas udah bisa jadi terus sampai pindah gitu, sekeren apa tuh berarti? Keren sih pasti. Memang jadi kalau saya dapat feedbacknya juga dari klien sih, dia juga sangat-sangat happy, dia udah bolak-balik ngomong kalau wah dia seneng banget, istrinya seneng, anaknya seneng, jadi itu bikin happy ya, bikin semakin terpacu untuk ke proyek-proyek berikutnya semakin lebih bagus gitu. Oke, mantap kali. Dan memang tadi yang disebutkan tadi sih proyek ini sih yang terakhir ini dijadikan sebagai cover page majalah ya, jadi saya ceritakan yang itu. Oke. Tapi mungkin dibalik hasil yang udah jadinya nih Kak, ada nggak sih tantangan selain deadline ya? Kalau deadline kan memang kayaknya udah sering banyak lah gitu yang tantangannya deadline gitu. Mungkin ada nggak sih Kak, misalnya dari kliennya gitu, atau dari kakaknya sendiri terbatas di mananya gitu?
tantangan itu sih banyak ya sebenarnya ya, Karen ya. Dari internal saya coba saya sebut deh, mungkin dari sisi saya, dari studio saya sendiri. Itu kadang mungkin tim saya banyak pekerjaan juga kan, jadi harus bagi waktu. Jadi nanti kadang-kadang bikin itu bisa ada human error, pasti ada error kelirunya, harus revisi. Jadi harus bolak-balik memakan waktu. Akhirnya mengganggu deadline. Itu kendala. Kemudian nanti misalnya dari internal sendiri kadang-kadang juga tim itu kan juga bisa bertambah, kadang juga berkurang, mengganggu lagi deadline, ya kan? Itu dari internal misalnya. Kemudian kalau dari sisi klien, ya namanya kadang klien ya, dia juga bisa berubah-berubah pikiran. Kadang-kadang tengah jalan, dia ke lokasi, begini aja deh, nah bisa jadi dia minta berubah. Dan akhirnya membuat mundur lagi itu deadline, contohnya. Karena juga ide dia itu mungkin kadang bertentangan atau katakanlah nyeleneh ya, tanda kutip. Jadi bikin project ini juga tertunda lagi, dan saya juga harus mengulang lagi, merevisi desain. Nah, itu kan juga butuh waktu dan tenaga, contohnya. Nah, kemudian kadang juga kendala lagi dari klien, bisa juga budget. Kemudian kalau kendala dari lapangan, tadi saya pernah sebutin ya, mungkin balok, ada kolom, atau ada apalah, ketinggian, dan apapun juga lainnya yang bikin desain itu mau nggak mau harus mengikuti. Ya disitulah tantangannya lah yang selalu ada ya. Dalam setiap project pasti ada. Oke. Dari tantangan-tantangan itu ada solusinya nggak, Kak? Yang biasa Kak lakuin tuh. Misalnya masalah budget nih, emang rada rancu nih. Ya paling kan gini sih, banyak minum kopi kali ya, minum kopi biar happy, minum kopi. Oh ini nggak kelihatan nih di sini nih, tapi minum kopi kali buat biar happy dikit. Boleh Kak, boleh, santai. Jadi yang penting sih kepalanya harus kepala dingin aja, komunikasi sama klien, dibicarain baik-baik lah, biar nggak berantem, udah gitu aja. Karena pasti ada solusi, selalu. Jadi tinggal dicari aja apa jalan terbaiknya, dibicarakan aja dengan berbagai pihak, entah dengan kliennya, dengan vendornya, dengan siapapun juga lah, dengan tim internal, gitu aja resepnya. Oke, berarti kepala dingin ya kayak kuncinya. Tadi kan ada bahas-bahas juga nih, idenya bentrok, ya kan? Sama kayak yang Rachel juga sempat sebut gitu. Nah, saya tuh nge-highlight itu, Kak. Cuman yang bingung tuh, gimana caranya menjembatani ide klien sama ide yang mungkin Kakak ajuin. Misalnya udah kayak di titik sulit gitu, kayak berulang terus, apakah mungkin kayak ada batasannya nih sampai 3 kali asistensi, itu berarti keputusan terakhir, atau mungkin gimana gitu sampai akhirnya bisa benar-benar Kakak lanjutin, mungkin ke kontraktor atau lain sebagainya gitu, Kak. Nah, kalau dari saya ya, saya sendiri itu saya ladenin sih perubahan revisi detail, itu saya okein. Tetapi yang saya tidak mau itu adalah perubahan konsep, itu paling yang di tengah jalan saya nggak boleh. Kenapa? Jadi di awal itu sebelum kita mulai mendesain, perlu tahu dulu nih, konsepnya apa, harus jelas dulu di depan. Nah begitu sudah deal sebuah konsep, nah itu saya buat desainnya dari konsep itu. Nanti detailnya mau diubah berapa kali pun saya ladenin, saya nggak masalah. Tapi jangan berubah-ubah konsep, karena itu sudah kayak kita tuh mengulang dari nol, mengulang sebuah kontrak di awal. Jadi secara segi bisnis itu sudah sangat tidak menguntungkan, di mana tim internal kita sendiri juga nggak cuma ngerjain satu proyek ya. Jadi kan kita juga harus setengah mati nih membagi waktu dengan proyek-proyek yang lainnya. Jadi makanya perubahan konsep itu, to be honest ya nggak fair ya, perubahan konsep ya. Tapi kalau mengubah detail itu oke. Itu sangat wajar, sangat masuk akal lah buat kita untuk kerjain gitu sih. Begitu ya. Ternyata emang konsep juga bisa diubah-ubah jauh lagi gitu, Kak. Tapi mungkin jadi susah di kitanya ya sebagai desainernya ya, Kak ya. Pasti. Jadi harus di depan harus jelas dulu nih. Kita mau bikin itu konsepnya apa. Jangan sampai hari ini American style, nanti minggu depan berubah menjadi European classic, terus minggu depannya lagi berubah jadi minimalistik. Itu sudah a big no-no. Jangan. Gitu. Oke. Mungkin jadi ngaret juga kali ya, kayak ke prosesnya gitu. Ke belakang-belakangnya pasti lebih banyak lagi gitu.
Pasti, Komentar. benar. Karena itu pasti akan berubah total. Anggaplah kita kerja dari nol lagi. Jadi kita nggak pernah maju dong. Dan apa yang kita buat selama ini ya sangat tidak dihargai kalau kita diganti terus konsepnya kan begitu. Oke. Jadi kepo nih Kak. Kalau konsep yang baik menurut Kakak sendiri tuh gimana Kak? Nggak ada jawaban formula pasti ya. Karena kan memang kan kerjaan kalau bagi saya sih itu semua kan custom ya, tiap orang, tiap project berbeda. Jadi apa yang formula bagusnya yang terbaik sih nggak ada. Yang penting bagi saya itu dari sisi saya memberi ide, masukan ke klien yang fungsional, tetapi cantik, tapi cakep, tapi enak dilihat. Nah itu dari saya. Jadi klien sih boleh menyampaikan kebutuhan dia dan saya kasih masukan juga. Di situ kita berundingnya, kita kolaborasinya di situ. Paham. Oke. Nah, mungkin buat Max nih, jadi kepo juga. Kalau karakteristik karya-karya interior dari Erik Wibowo Interior tuh gimana sih, Kak? Yang utamanya, yang sering ditonjolinya banget gitu. Misal permainan warna, atau benar, gimana? terus saya mungkin itu ya. Saya sebenarnya jujur aja ditanya ini saya nggak tahu ya. Kayak saya ini apa ya? Karena saya selama ini kan selalu melihat semua berbeda-beda. Saya nggak pernah satu style aja. Tapi saya suka color memang. Jadi saya itu paling males kalau bikin project itu semuanya satu warna dan diulang-ulang ke project-project berikutnya. Jadi mungkin saya itu kalau bisa saya terapkan warna-warna lah. Karena menurut saya itu lebih menarik, lebih seru, dan hasilnya itu sangat oke. Jadi mungkin karena ciri-ciri saya itu ada permainan warnanya kali ya, selain warna krem. Udah, semua pakainya krem dan coklat, selesai. Saya nggak mau itu. Oh, mungkin kesulitannya tuh di mana Kak, kalau boleh tahu? Kesulitan apanya nih? Maksudnya kenapa krem-krem terus gitu? Apakah perpaduannya gitu? Enggak. Karena kan gini, kalau klien ataupun orang lain bikinnya itu kan warna yang safe, yaitu warna yang krem, warna coklat, dan selalu abu. Sangat safe lah, semua orang bisa menerima, dan untuk selera kita orang Indonesia, itu warna yang sangat diterima. Semua bisa, semua pakai. Nah, jadi saya pikir, kalau itu terus saya juga bosan, jadi saya selalu berusaha memakai warna lain juga selain cuma krem dan abu itu aja. Jadi udah nggak mau lah saya pergi terus gitu loh. Tapi dari krem, abu gitu kan jadi senada banget. Kira-kira ada tipsnya nggak nih Kak? Yes. Jadi gini, dicobain aja, explore aja sih sebetulnya. Campurlah warnanya, ada apanya begitu sih. Itu mungkin apa ya, harus pinter-pinternya sih kita memadukan warna ya. Dan warna dan tekstur. Jadi supaya semua itu kalau dipadukan jadinya bagus. Pastinya ini sesuai prinsip desain juga kali ya Kak ya? Sesuai prinsip desain juga gitu maksudnya. Soalnya saya pribadi susah nih. Lagi bikin kantor nih Kak, kebetulan kesulitannya itu di penentuan warnanya juga gitu, gimana biar tetap harmoni antara lantai, dinding, ceiling kayak gitu. Iya. Nah, jadi emang susah aja gitu sampai berpadu pas ya kayak di Instagram Kakak ini nih. Pas saya lihat tuh kayak wah ini match banget nih warnanya gitu. Ya mungkin karena harus latihan kali ya. Berkali-kali dicoba. Iya, betul. Jadi memang harus ya pinter-pinter. Kadang saya juga susah sih, nggak ada formula tertentu sih nggak ada. Cuman saya mungkin bisa ngeliat lah gimana yang bagus. Ya, matanya kali ya, I don't know, susah lah ngomongnya. Nggak ada formula khusus sih. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, mungkin dari Rachel nih. Ada kepo-kepo apa lagi nggak, Cel? Oke, setelah tadi perbincangan dengan Feren, asik banget nih Kak. Kayak udah dari pendalaman konsep, bahkan pemaparan dari Kakak juga terkait dengan pengalaman-pengalaman dengan klien, proyek-proyek, kesulitannya, tantangannya, bahkan sampai
spill dikit tentang solusi-solusinya ya. Menarik banget sih Pak. Menarik banget sih Kak. Nah, oke. Iya. Nantilah kalau memang suka dukanya dalam project sih banyak ya. Nantilah dijalanin, pokoknya dinikmatilah, selama harus dinikmati, semua pasti oke. Pasti bisa happy aja. Memang harus dinikmati ya proses desain itu. Nah, semua lah ya dalam pekerjaan ya, kalau kita nggak nikmati sih nggak bisa kayaknya, nggak betah. Jadi makanya kenapa semua yang kerjaan itu harus enjoy, harus suka dari dalam. Nah, mungkin aku pengen tanya dulu nih, kalau dari kakak khususnya di interior atau juga ke kontraktor gitu kan, atau konsultan gitu? Kalau saya konsultan aja, jadi saya pure mendesain dari awal, kemudian pengaturan produksi dan pembelanjaan furniture-nya, termasuk juga home decor aksesorisnya, juga styling di akhir. Tapi saya bukan kontraktor furniture ya. Berarti khusus untuk interiornya ya? Betul. Tapi servis saya tadi kan, jasa saya itu dimulai dari desain sampai pengaturannya juga, pengaturan pembuatan ya, sampai nanti juga stylingnya juga. Jadi bukan cuma jual desain aja nih, saya selesaikan tuh project-nya sampai siap dipakai sama klien, begitu. Oke, berarti kakak juga bertanggung jawab ya terhadap penerapan ide atau konsep dari perancangan. Gitu. Benar. Jelas klien juga lebih happy ya, kalau kita desainernya juga ikut mendampingi terus nih sampai akhir. Jadi nggak cuma desain aja, udah selesai, putus hubungan juga nggak begitu ya. Oke. Berarti sebagai desainer interior juga harus membina hubungan baik ya antar kontraktor pastinya. Selalu, betul. Karena kalau project itu kan banyak ya, A sampai Z yang menentukan keberhasilan hasil akhirnya. Jadi kalau kita jalannya juga nggak lancar sama mereka, hubungannya nggak baik, juga nggak akan berhasil tuh project-nya. Pasti akan putus di tengah jalan. Jadi kenapa kita penting lah harus bisa jaga relasi lah ya dengan semua pihak ya. Gitu. Nah, pernah terjadi nggak sih Kak kayak antara kontraktor dengan kakak sebagai konsultan interior mungkin berbeda persepsi gitu terhadap ide desain? Selalu. Jadi nanti kalau dijalanin di dunia ini ya, seorang desainer itu sama kontraktor itu pasti ada pendapatnya beda, selalu. Karena gimana kita itu anak-anak kreatif ya. Jadi cara pikir kita itu ternyata di dunia luar itu beda dengan orang-orang yang berpikir praktis seperti seorang kontraktor. Jadi akhirnya pastilah mereka punya pemikiran beda dengan kita. Nah disitulah pentingnya komunikasi yang baik supaya bisa ketemu solusi. Jadi jangan kaget aja nanti, itu pasti begitu, pasti terjadi. Makin deg-degan ya menatap masa depan. Pokoknya semua itu bisa dibicarakan, ada solusinya lah. Jadi ya kita bicarakan baik-baik lah. Gitu. Kuncinya benar-benar di mental dan komunikasi berarti ya Kak ya? Benar, betul. Oke deh kalau gitu nih. Rasanya udah ini ya kita ya berbincang dari awal tadi, bahkan barusan menyentuh ke hubungan dengan bidang lain gitu, yakni hubungan dengan klien, kontraktor, bahkan dengan kaitannya pekerjaan konsultan gitu. Semakin matang dan semakin terbayang sih gimana harusnya menjadi seorang desainer interior yang baik. Nah, rasanya pengen banget untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi sama Kak Eri karena asik banget. Tapi sayang kita terbatas ruang dan waktu nih. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri nih podcast kita pada edisi kali ini Kak, apa sih pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan buat para calon desainer interior muda, khususnya untuk mereka yang mau terus berkarya gitu? Yang mungkin saya boleh kasih pesan sih, kenali diri, taulah keunggulan dan kekurangan masing-masing,
Jadi kita di situ bisa jadi desainer interior yang lebih baik, kita bisa memperbaiki diri, dan kita juga bisa menghasilkan karya yang lebih baik saat kita tahu kekurangan dan kelemahan kita. Kita harus berusaha bagaimana caranya untuk bisa memberikan solusi yang bagus buat klien. Jadi kita sendiri perlu baik supaya hasil kita juga bisa baik, mewujudkan desain dan proyek yang baik juga. Dan terus berusaha, jangan menyerah. Pasti susah di dunia kerjaan interior, susah juga, tapi semua pasti ada solusinya. Pokoknya harus happy, harus dinikmati, nanti semua pasti ada jalannya sendiri. Jangan menyerah aja. Gitu. Mantap, langsung masuk ke ulu hati gitu. Kayak tepat sasaran gitu ya. Berarti buat teman-teman di luar sana yang dengar podcast ini juga, semangat, terus semangat, dan jangan pernah menyerah, karena karya-karya besar itu bisa datang dari manapun gitu ya. Yang penting dari kitanya mau terus berusaha, mau terus berkarya. Kalau kita mau, pasti akan mampu. Betul, benar. Oke deh kalau gitu. Boleh nih masuk ke Feren. Oke, cukup menampar tapi ya jadi gitu kayak oke, kedepannya kayak gini ya ternyata gitu. Oke. Mungkin ini di penghujungnya banget nih, Sel dan Kak Erik. Dari saya pribadi pasti kalau awal dimulai dengan thank you, akhirnya ditutup dengan thank you gitu. Jadi sekali lagi thank you Kak Erik udah mau join bareng kita berbincang-bincang di podcast Interior FM yang kedua ini. Semoga setiap insight-insight dari kakak ini bisa jadi berkat, bisa jadi motivasi yang baik juga buat teman-teman kami yang ngedengerinya. Dan tips-tipsnya juga yang tadi yang agak menusuk itu bisa jadi acuan dan dilakuin buat kami para calon-calon desainer cilik ya. Semoga kami bisa di titik kayak Kak Erik juga gitu, terus bereksplorasi lebih lagi, dan semoga Kak Eriknya juga bisa tambah sukses, tambah maju lagi gitu ya Kak ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih pengen kepoin tentang Kak Erik, mungkin teman-teman bisa langsung kunjungin Instagramnya @erikwibowo atau erikwibowo interiors. Nanti teman-teman bisa langsung menemukan kontak Instagram dari Kak Erik sendiri. Nah, kita sampai di penghujung acara nih teman-teman. Untuk menutup, Feren punya pantun. Mainkan, Feren. Oke, mainkan. Nanti boleh respon cakep-cakep ya, kayak pantun-pantun biasanya ya, Cel ya. Siap. Oke. Beli mangga ditemeninnya. Cakep. Pulang-pulang ke palang kereta. Cakep. Biar setitik ide kau punya, jutaan karya siap kau cipta. Mantap. Oke, mantap. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di Interior FM yang selanjutnya. Dan dadah. Hai.